Yang nomor 1 diminta untuk mengoptimalkan jumlah gerbang output. Kalau ada 2 fungsi, jadi ada beberapa yang dipakai bersama, beberapa gerbang yang bisa dipakai bersama. Nah, ini di soal aslinya, ini dari buku, semuanya saya ambil soal UTS, nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 aslinya dalam bentuk SOP dan POS, SOP dan POS. Tapi saya pilih bentuk POS-nya aja, karena cukup sederhana. Kalau bentuk SOP-nya lumayan banyak penyederhanaannya, nanti kesininya juga bingung. Bisa milih yang POS-nya aja. Ada 2 fungsi, F1 dan F2. Inputnya masing-masing 4, ABCD. Kemudian yang F1 akan mengeluarkan logik 1 jika inputnya yang aktif adalah diberi nilai 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15. Kemudian yang fungsi kedua 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15. Ini tinggal untuk POS-nya tinggal kita ubah ke dalam bentuk Maxstorm. Ini. Kemudian kita cari yang samanya. Kalau Maxstorm atau POS berarti ditambah simbolnya. Tinggal kita cari yang sama di sini 0, 4, 9, 12, 13. Ini. Kemudian petakan dalam keymap F1 ditambah F2. Ini. Di sini saya mengambil 04, kemudian 4 dengan 12, lalu 13 dengan 9. 04 di sini berarti termnya A plus C plus D. Kemudian sel 4 dengan 12, termnya komplement B plus C plus D. Lalu sel 9 dengan 13, termnya komplement A ditambah C ditambah komplement D. Tuliskan dulu saja F1 tambah F2. Bentuk POS-nya seperti ini. Jadi yang bisa dipakai bersama adalah term atau kelompok-kelompok ini. A plus C plus D, komplement B plus C plus D, lalu komplement A plus C plus komplement D. Kemudian kita, ini saya kecilkan biar kelihatan semua. Kita bandingkan dengan keymap F1 dan F2 masing-masing. Di sini ada 3 kelompok yang bisa kita pakai bersama. Kebetulan yang bentuk POS ini cukup relatif gampang. Jadi 3 kelompok ini dipakai semua. Tersisa tinggal sel 3 dengan 11 untuk F1. Lalu di F2 tersisa sel 6. Jadi ini tinggal kita pakai yang dari F1 plus F2 ini. Yang ini kita kelompokkan sendiri. Termnya komplement A plus plus komplement C plus komplement D. Kemudian yang ini sel 6. Ini bisa kita kelompokkan dengan sel 4. Termnya A plus komplement B plus D. Di ini
masing-masing F1 dengan F2. Jadi nanti setelah diimplementasikan ke dalam gerbang logika, ini. Yang 3 ini bisa dipakai bersama untuk F1 dengan F2. Kemudian masing-masing F1 ini ada sendiri, fungsinya sendiri, yang komplement A plus komplement C plus komplement D. Kemudian yang F2 ada fungsinya sendiri yang terpisah dari yang bersama ini, A plus komplement B plus komplement D. Maaf, saya lupa tanda kurung. Nomor 1 bisa semua ya kemarin? Atau ada yang nggak teliti? Lagi nyari Bu, nyari salah. Lagi nyari salah. Ini maaf belum saya upload, baru di scan tadi pagi. Nanti selesai kuliah ini saya upload langsung. Ya, nanti bisa dibandingkan ya setelah diupload, silakan dilihat. Ada yang ditanyakan dulu nggak untuk nomor 1? Tidak, Bu. Relatif gampang ya. Sekarang yang nomor 2. Untuk nomor 2, kita punya fungsi T dengan inputnya WXYZ. Nah, ini term dalam bentuk minta. Sebentar. Apa? Ini term-termnya. Kalau mau langsung seperti saya seperti ini, boleh. Saya lihat kemarin ada beberapa yang langsung, cuma ada yang kepleset. Ada yang nggak teliti, jadi kelupaan. Kalau nggak salah yang ini, komplement W, komplement Y, komplement Y, Z. Ini lupa, kalau di sini ada X, jadi seharusnya implementasinya tadi ini nggak putus kan ya? Itu hilang. Tidak, Bu. Lambang ininya hilang dari Google Meet-nya. Balik lagi ke sini. Ini ada X, jadi seharusnya untuk binirnya 0x01. Kemarin saya lihat sempat ada yang menulis 001. Jadi keliru pas memasukkan di sini. Di keymap-nya. Ini kalau nggak mau kepleset, pakai tabel kebenaran. Kalau mau langsung seperti ini boleh, tapi jangan lupa lihat ini variabelnya WXYZ. Berarti yang nggak terwakili di sini tulis dalam bentuk XX aja. Di sini yang nggak terwakili Z, kita tuliskan dalam bentuk X. Kalau yang penuh termnya, ini bisa kita tuliskan utuh. Untuk XX11, ini mewakili angka berapa aja nih? Nol satu satu, 0111, berarti 3, 7, kemudian 1011, 1111. iya, berarti ini ya.
37, 11, 15. Kemudian 001X, ini bisa 0010 atau bisa juga 0011. Jadi 2 dengan 3. 1100, 12, X001, ini bisa 0001 atau 1001. Berarti 1 dengan 9 ini. Lalu 0x01 bisa 0001 atau 0101. Berarti 1 dengan 5. 1110, 14, X100 bisa 4, satu lagi bisa 1100, 12. Kemudian keymap-nya, nah ini kemarin saya sempat lihat juga ada yang untuk keymap memang perlu latihan mata juga ya, untuk melihat mana sih yang lebih efektif. Nah kemarin saya juga sempat mengambil kelompok yang ini, 37, 15 dengan 11. Padahal ini bisa nggak usah ikut. Jadi biasanya kalau saya ini keymap pakai pensil dulu, jadi ngelihat dulu mana yang paling efektif, nanti baru dipilih. Setelah itu baru saya pilih, ternyata ini bisa satu kelompok, 1357. Kemudian yang bawah 911 ini bisa diikutkan dengan 13. Nah, yang ini, yang 15 ini, ngikut aja dengan 14, nggak usah dikelompokkan yang ini. Kemudian yang sel 2 bisa ngikut ke 3, kemudian 4 dengan 12 ini kelompok sendiri. Di ini setelah direduksi, tadinya termnya ada 7, bisa kita reduksi jadi cuma 5. Kemudian ada 2 term yang bisa kita sederhanakan, hanya 2 input. Kemudian term lainnya hanya 3 input. Sementara kalau yang di atas, termnya beragam dari 2 sampai 4 input. Kalau mengerjakan yang konvensional dulu boleh, mau langsung yang math-nya juga nggak masalah. Nah ini untuk yang math-nya, W-nya saya sendirikan, X-nya jadi 1, Z-nya dimasukkan ke keymap ini untuk variabel Z. Nah, kalau yang masih bingung mungkin tuliskan dulu saja nama selnya nih, 0132 4576. Kalau yang perlu bantuan pakai angka ini, bukan yang binarnya aja. Kemudian kita lihat di sel 0. Sel 0, saat WXY-nya 000, Z-nya bisa 0, bisa 1. Nah ini mungkin untuk bantuan bisa lihat di sini. Di sini 0 dengan 1 di keymap konvensional, atau kalau yang bisa langsung melihat dari sini juga boleh. Dari persamaan fungsinya, atau dari tabel kebenaran juga boleh. Di sini 1 ada di sel 1. Nah ini. Kemudian karena 0 outputnya 0, 1 outputnya 1,
Jika ini output sama dengan input, atau outputnya sama dengan set itu sendiri. Kita tuliskan set di sini. Kemudian di sel 1 ini mewakili sel 2 dengan 3 ini. Dua-duanya outputnya 1. Nah, ini. Sehingga kita bisa tuliskan di sel 1 di sini outputnya 1. Kemudian sel 2 ini mewakili ini sel 4 dengan 5. Di sini nilainya outputnya 1, 1. Ini 1, 1. Kita tuliskan outputnya 1. Sel 3 balik ke sini mewakili sel 6 dengan 7. Nah, ini hati-hati jangan kebalik. Yang 6 nilainya 0, 7 nilainya 1. 0, 1. Berarti outputnya sama dengan Z di sini. Ini. Kita lakukan hal yang sama untuk sel 4. Berarti ini sel 89, 01, outputnya Z. Sel 5, sel 10, 11. Kita lihat juga ini 0, 1. Atau outputnya sama dengan Z. Kemudian sel 6 di sini mewakili 12, 13, 1, 0. Ini 1, 0. Karena inputnya 0, outputnya 1. Input Z-nya 1, outputnya 0. Berarti ini outputnya awalnya Z, outputnya jadi komplement Z. Ini. Kemudian satu lagi, yang terakhir sel ke-7, sel 14, 15 ini. 1, 1, berarti di sini outputnya 1. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita ambil barengan dalam satu kelompok besar. Di sini ada Z3 ngumpul di sini. Berarti bisa kita ambil juga, di sini ada 1, berarti yang 1 ini bisa kita ambil untuk masuk ke kelompok Z ini. Z di sini, di angka 1 ini kita ambil untuk masuk kelompok Z. Kemudian Z-nya tulis aja dulu. Kita lihat yang samanya apa nih dari 4 sel ini. 0145. W-nya beda, X-nya sama, Y-nya beda. Berarti yang kita ambil adalah X. X-nya nilainya 0, berarti komplement X dikali Z. Kemudian kita lihat lagi, di sini ada Z, ini Z, 1, 1. Kita ambil juga Z-nya dinilai, di angka 1, 1 ini. Kita kelompokkan dalam sel 1 kali 4 ini. Kita ambil Z-nya. Nah, ini Z-nya ditulis duluan saja. Kemudian kita lihat yang samanya di sini, W-nya sama, X-nya jelas beda. W-nya nilainya 0, berarti komplement W dikali Z. Kemudian kita lihat di sini ada komplement Z. Nah, kalau saya agak curang, jadi melihat ke yang konvensional dulu, biar sama. Jadi yang ini kan bingung nih komplement Z-nya. Mau ngikut ke atas, atau ngikut ke samping. Nah, cuma kalau ngikut ke samping, ke sel 7, yang angka 1 ini nanti harus diikutkan lagi ke sel 5 atau ke sel 3. Jadi berantai. Jadi mending komplement Z yang sel 6 ini
ikutin aja ke atas ini, ke sel 2. Jadi angka 1 ini yang di sel 2, Z-nya udah keambil, komplement Z-nya juga udah keambil sama sel 6 ini. Nah, setelah itu, kelompok ini berarti kita tuliskan komplement Z-nya duluan, lalu kita lihat yang samanya. Sini karena vertikal, yang samanya XY, X dan komplement Y kali komplement Z. Kemudian ini daripada ikut kiri kanan makin panjang nanti jadinya malah ada 2 term, kita sendirikan saja. Di satu term, satu kelompok, di sini selnya W, XY. Kemudian jangan lupa ini tadi, komplement Z-nya belum keambil, jadi kita sendirikan saja kelompoknya untuk komplement Z-nya. Dan untuk Z-nya juga nggak apa-apa, jadi kita sendirikan. Di sini selnya komplement W, komplement X, dan Y. Di hasilnya, sini sama dengan yang konvensional. Untuk yang nomor 2 gimana? Sama Bu, lagi nyari keplesetnya di mana. Iya Bu, kadang suka nggak teliti gitu Bu. Saya lihat ada yang keplesetnya di sini, aduh. Jadi ke bawahnya salah. Coba saya lupa siapa. Nanti pas ngoreksi beneran ya, saya ingat. Ya memang digital ini konsepnya juga lumayan, ketelitiannya juga dituntut tinggi. Saya juga masih suka kepleset kok ini. Oke, ada yang ingin didiskusikan dulu nggak untuk yang nomor 2? Saya emang nggak ada Bu. Oh, ini maaf, ini bukan W ya, ini T, aduh saya salah tulis. Tolong dikoreksi aja, ini T. Fungsi T. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 3. Nah, diminta untuk yang nomor 3 ini sama, minimisasi menggunakan math, tapi menggunakan pola XOR. Mungkin ada yang buat ini juga, keymap konvensionalnya. Ini nanti untuk membantu ke keymap kompresinya. Jadi di sini kalau saya kebetulan soal yang saya ambil itu juga sama, cuma satu yang diminta dimasukkan adalah variabel YZ dimasukkan ke keymap WX. Dan soalnya satu soal ada 3 soal aslinya. Nanti WX dimasukkan ke YZ kalau nggak salah, dan ada lagi, saya lupa satu lagi, apakah WZ yang dimasukkan ke YX atau kebalikannya. Bisa lihat di buku, dicek itu soal yang mana. Fungsinya ini di fungsi F dengan 4 variabel input akan aktif jika nilai binernya 0, 2, 5, 7, 9, 11, 12. Nilai biner untuk ke WXYZ-nya. Nah, ini untuk bantuan pertama. Saya gambar keymap konvensionalnya dulu.
Sebenarnya pengelompokannya ini nggak diperlukan, cuma untuk membantu saja pemetaannya di mana aja. Ini 02, 57, 9, 11, 12. Ini juga hati-hati, ada yang atau saya yang salah lihat kali ya. Kalau nggak salah ada yang salah memasukkan ini, nggak teliti. Jadi ada yang kurang di sini, di keymap konvensionalnya. Nah, untuk ke keymap kompresinya, kebetulan yang diminta variabel YZ dimasukkan ke keymap WX. WX kita gambarkan dulu saja nih mapnya 0101, kemudian selnya. Kok ini gampang masukinnya. Kita lihat langsung dari sini. WX-nya 00. Jadi sel 00 ini, sel 0, langsung aja ngambil dari sini. Nah, di sini yang angka 1 di sini sel 0 dengan sel 2. Sel 0 dengan sel 0 dengan sel 2. Kita lihat yang samanya, Y-nya beda di sini. Z-nya sama, nilainya 0. Berarti yang kita masukkan komplement Z di sini. Kemudian sel 1 ini. Berarti W-nya 0, X-nya 1. Langsung aja ngambil dari sini. 01. Di sini yang terisi sel 5 dengan 7. Dan kita lihat nilai YZ-nya yang sama di sini Z, nilainya 1. Berarti di sini Z. Kemudian sel 2, di sini W-nya 1, X-nya 0. Berarti yang ini nih, W1 X0 yang bawah ini. Kita lihat yang terisi sel 9 dengan 11. Yang samanya di sini Z. Berarti kita tuliskan Z di sini. Kemudian yang terakhir W-nya 1, X-nya 1. Nah yang ini. Yang terisi cuma sel 12. Sel 12 nilai YZ-nya 00. Berarti komplement Y dikali komplement Z. Boleh langsung seperti saya. Cara pengisiannya boleh juga kalau pakai bantuan yang ini, nggak masalah. Kalau saya mau persingkat waktu dan agak pemalas nulis ini, jadi langsung kalau saya lihat ini WX-nya 00, tinggal isikan ini 01, 10, 11. Sampai situ dulu gimana? Kayaknya nggak masalah ya kalau mengisikannya. Iya. Nah, sekarang jadi masalah XOR-nya. Kalau ada yang bisa ngelihat langsung dari 4 sel ini, nggak masalah. Tapi kalau kesulitan, saya lihat yang punya Sylvie, itu Sylvie dipecah. Jadi seperti ini. Ini kalau langsung kita bisa lihat nih, Z dengan Z ini sama, bisa kita kelompokkan sendiri. Komplement Z ada di sini, dan di sel 0, ini bisa kita kelompokkan. Cuma, kalau dikelompokkan, kan ini yang komplement Z yang di sel 0, ini ada 2. Ada komplement Y kali komplement Z, lalu ada Y kali komplement Z. Nah, ini yang baru dikelompokkan, baru yang ini aja. Komplement Y dengan komplement Z. Sementara yang Y dikali komplement Z-nya belum. Nah, Y dikali komplement Z itu bisa ngikut ke sel 1, bisa juga ngikut ke sel 2. Jadi terserah milihnya yang mana.
Kalau kesulitan, dipecah aja jadi seperti ini. Jadi yang di sel 0, ini isinya sebenarnya ini. Komplement Z ini ada dua kemungkinan. Komplement Y dikali komplement Z, kemudian Y dikali komplement Z. Di sel 1 dengan sel 2, ini juga dua kemungkinan Z-nya. Komplement Y kali Z, atau ditambah Y kali Z. Kalau yang di sel 3, ini cuma satu, komplement Y kali komplement Z aja. Saya lihat kemarin ada yang beberapa yang langsung, ada juga yang untuk membantu seperti ini. Nah, ini kalau mau dilihat, di sini sel 1 dengan sel 2, ini sama nih komponennya. Komplement YZ ditambah YZ dua-duanya. Ini berarti bisa kita kelompokkan sendiri. Mau langsung Z-nya saja yang diambil atau dituliskan term lengkapnya, komplement Y kali Z tambah YZ. Kemudian kita lihat di sini. Di sel 1 ini yang diwakili adalah, kita telusuri ke samping, komplement W ke atas kali X. Ini. Maaf, yang ini. Dan yang di sel 2, W dikali komplement X. Yang ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi Z saja. Kemudian yang ini bisa kita sederhanakan jadi Z dikali W XOR X. Atau mau langsung dituliskan Z kali ini, W XOR X, atau mencari ini dulu, langsung dikalikan W XOR X juga nggak masalah. Di ini, yang sel 1 dengan sel 2, kelompok sel 1, sel 2. Kemudian di sini, untuk kemudahan, ini dulu aja deh, ngambil yang komplement Y, komplement Z di sel 3. Ini bisa kita satukan dengan yang ini, sel 0 ini. Di komplement Z ini ada dua term di sel 0, komplement Y, komplement Z, kemudian ada satu term lagi, Y kali komplement Z. Kita ambil untuk satu kelompok dengan yang sel 3, yang komplement Y, komplement Z-nya. Kita sendirikan dulu komplement Y, komplement Z, dan kita lihat masing-masing. Sel 0 ini mewakili komplement W dikali komplement X. Ini. Kemudian sel 3, W dikali X. Ini. Nah, ini komplement W, komplement X ditambah WX itu sama dengan W X NOR X dikali komplement Y, komplement Z. Nah, sekarang sisanya yang ini, Y dikali komplement Z, ini boleh ngikut ke sel 1 atau boleh ngikut juga ke sel 2. Nah, ini masing-masing ada nih, sel 1 dengan sel 2. Ini saya tuliskan dua-duanya, tapi dipilih aja salah satu. Kalau ngikutnya ke sel 1 dengan yang ini, dengan komplement YZ yang ini, berarti di sini yang samanya adalah komplement W, kemudian dikalikan ini, YZ
Y komplement Z ditambah YZ. Atau kalau ngikut ke bawah, Y komplement Z yang ini, ikut ke yang sel 2 ini yang samanya komplement X ini. Kalau yang Sylvie ada yang kurang ya. Cuma Y-nya aja yang diambil. Sylvie kelupaan ini, X dengan W-nya. Iya betul Bu, ketinggalan. Ini nanti hasil akhirnya ini. Tinggal dijumlahkan sel 1, 2, sel 03 atau yang dan sel 01 atau 02 ini. Ini nomor 3 seperti itu. Ada yang ingin didiskusikan dulu enggak? Oh ya, mungkin ini kenapa sih Y komplement Z-nya ngikut ke sel 1 atau sel 2? Di sini yang kita ambil yang Y-nya nih, yang samanya. Di sini ada Y, di sini ada Y. Oke, kalau nggak ada yang ingin didiskusikan, mungkin kita lanjut ke materi ya. Ini hanya seperti pengenalan. Maksudnya mengingat kembali, mengenal kembali rangkaian kombinasional yang sebenarnya sudah dipelajari di elektronika digital. Cuma nanti dalam proses perancangannya ini yang terutama yang terpakai nih, yang MEF ini, yang nomor 2. Maaf nih. Ada beberapa yang terpakai, nah sudah dalam proses perancangannya ada variabel yang dimasukkan ke K-map untuk menyederhanakan output rangkaian kombinasional. Sebelum UTS sempat dibahas sebagian. Ini saya membahas yang seharusnya dibahas sebelum UTS ini. Ini nanti minggu depan kita bahas yang aritmetiknya, yang adder, subtractor, kemudian pengali, pembagi. Aduh, bentar ya, kucing kabur. Ya, maaf. UTS nggak ada masalah? Atau masih ada yang perlu ditanyakan nggak? Nanti kayaknya Bu dicek dulu masalah besar. Cek dulu. Oke. Salah. Oke. Ini kita teruskan beberapa yang dibahas sebelum UTS. Yang meneruskan encoder. Encoder ini ada mungkin diingat kembali device yang mengenerate pola output yang berbeda untuk setiap line inputnya.
misalnya ini. Priority encoder N to M. Kalau ini blok diagram yang ini punya kemampuan cascading, jadi bisa ditumpuk untuk misalnya di sini 1 to 3 misalnya, nanti ditumpuk ke bisa jadi 3 to 6 atau seterusnya. Misalnya ini kita diminta mendesain priority encoder 3 input. Kalau nanti di sini ada enable input, kemudian ada data input 0 sampai 2, ada 3. Kalau enable-nya di dalam state 0, berarti output tidak ada sama sekali, tidak mengkodekan apapun. Nah, kemudian kalau enable inputnya diaktifkan, ini output baru akan aktif, akan mengenerate kode tertentu. Nah, di sini yang diminta, kalau enable-nya nilainya 1, tapi inputnya tidak ada, tidak dikasih data high sama sekali, ini berarti outputnya menandakan outputnya adalah 0 atau dikodekan dalam biner 00. Kalau inputnya input 1 dikasih nilai 1, sementara input 0 dikasih nilai 1, sementara input 1, 2-nya datanya 0, ini outputnya akan memberikan kode 01. Kemudian kalau data input 1 diberi nilai 1, dikasih data 1, sementara yang lain 2, input 2, 0, yang input 0 ini berapapun, mau 0 mau 1 nggak masalah, ini outputnya akan mengkodekan 1, 0. Kemudian kalau input 2-nya kita kasih data high 1, input 1 dan 0-nya berapapun, ini outputnya akan mengkodekan 1, 1. Ya. Kemudian di sini ada GS dan EO. Kalau GS dan EO-nya 0, dua-duanya 0, ini menandakan kalau inputnya memang tidak di-enablekan sama sekali. 0 di sini, enable inputnya. Tapi kalau enable inputnya 1, nah ini kalau GS-nya 0, enable outputnya 1, ini menandakan bahwa ada kode 00 di sini. Bahwa enable inputnya aktif dan memang kode yang dikeluarkan seharusnya 00. Kemudian kalau GS-nya nilainya 1, ini menandakan data inputnya dikasih data high di sini. Dikasih data 1. Kemudian kodenya ini menunjukkan masing-masing 01, 10, dan 11. Jadi di sini enable output kalau dia nilainya 1 menandakan kodenya memang harus ada 00, bukan yang atas ini. Dan enable inputnya memang aktif. Nah, kemudian kalau yang GS-nya nilainya 1, ini menandakan kalau data inputnya memang dikasih data. Sehingga
akan keluar kode seperti ini. Oke. Nah, ini persamaan yang bisa dinyatakan dari hubungan input-output ini. Di output Y1 ini kita lihat 1, 1. Ini didapat dari hasil, kalau kita telusuri, I2 dikali enable input ditambah I1 kali enable input. Ini. Kemudian Y0, kalau kita lihat ini di sini, ini sama dengan ini komplement I1 ini kali I0 kali enable input, kemudian yang ini I2 kali enable input. Lalu enable outputnya, nah yang ini sama dengan, kalau kita lihat di sini dari inputnya, enable input dikali komplement I2 kali komplement I1 kali komplement I0. Lalu GS ini, di sini ada 3 yang nilainya 1. Nanti harus kita lihat masing-masing. Nah, kalau kita lihat di sini, enable input kali I2, kemudian yang ini enable input kali I1, lalu ini enable input kali I0. Atau bisa kita kelompokkan I2 tambah I1 tambah I0 kali enable input. Atau ini, kalau kita lihat di sini yang GS-nya ini sama dengan enable output dikomplementkan dikali enable inputnya. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan keymap untuk masing-masing fungsi tadi. Di Y1 ini dari input I2, I1, I0 kita lihat masing-masing. Kalau I2-nya bernilai 1, di sini ada variabel dimasukkan enable input, dan di sini saat aktif juga di sel 23 ini enable inputnya juga aktif. Jadi dari sini bisa mengambil keymapnya bisa mengambil dari ini untuk dinyatakan dalam bentuk ini. Jadi persamaan ini boleh kalian ambil langsung dari tabel ini atau dari tabel masuk ke keymap baru ke persamaan ini. Nanti silakan dilihat-lihat. Kalau ada yang mau nyoba silakan. Nanti dari sini atau dari persamaan yang tadi, implementasi gerbang logikanya seperti ini. Untuk masing-masing GS, Y1, Y0, dan output, enable output. Isi inputnya ada I2, I1, I0, dan enable input. Ini perlu diperhatikan untuk encoder, ini perlu diperhatikan
input-outputnya aktif low dua-duanya atau aktif high dua-duanya. Nanti perlu diperhatikan ini, gerbang-gerbangnya, implementasi gerbang. Ini encoder yang ini tadi 322 diminta digabung untuk menjadi encoder 623. Di inputnya ada 6, I0 sampai I5, outputnya ada Y0 sampai Y2. Enable-nya mau nggak mau masing-masing input dan output 2, bawaan dari masing-masing ini, encodernya. Nanti misalnya saat enable inputnya aktif, dua-duanya nih, mewakili yang apa, kemudian kalau hanya satu aja yang aktif, mewakili yang mana. Bisa dilihat di sini. Di implementasi gerbangnya itu didapat dari persamaan ini seperti tadi. Persamaan ini boleh dari keymap, math, boleh dari tabel kebenaran ini. Kemudian kita beralih ke converter. Di sini ada beberapa contoh yang saya ambil dari buku. Yang pertama ada konversi gray to binary. Di bilangan dalam bentuk kode gray, di sini 4 variabel, binarnya juga harus dinyatakan dalam 4 variabel juga. Dari tabel kebenaran ini bisa kalian buat dulu ke dalam keymap-nya, math ya, dalam keymap AB, ini nanti ada fungsi kalau misalnya untuk biner yang A aksen, ini bisa langsung diambil dari kode gray-nya. Nah, untuk masing-masing B aksen, C aksen, D aksen, ini mau nggak mau harus pakai keymap. Nah, ini kita lihat untuk masing-masing B aksen, C aksen, D aksen di sini. Nah, nanti silakan dilihat, dibandingkan. Jadi yang awal, langkah pertama tentu yang B aksen dulu. Nanti dilihat di sini akan dapat persamaan A XOR B yang ini. Diambil ini AB di kode gray, kemudian bandingkan nanti dengan output ini di biner. Nah, ini kalau A-nya 0, B-nya 0 awalnya di sini, B aksennya berapa sih nilainya? Kemudian kalau A-nya 0, B-nya 1, B aksennya berapa? A-nya 1, B-nya 0, B aksennya 1 di sini. Kemudian A-nya 1, B-nya 1, B aksennya 0. Dimasukkan ke sini. Nanti akan dapat ini. Bisa kita kelompokkan
satu ini, yang berseberangan ini ke dalam bentuk XOR. Jadi B aksen akan dapat A XOR B. Nah, kemudian ke fungsi C aksen. Kita lihat di sini. Untuk memudahkan, di sini A dengan B yang kita ambil ke mapnya, kemudian yang C-nya, variabel C ini kita masukkan saja enter variable ke map ini. Dan kita lihat C aksennya. Kalau A-nya 00, AB-nya 00, C-nya berapa nih? Nah, di sini. Kemudian C aksennya nilainya berapa? Kita masukkan. Di sini dapatnya C. Kemudian A-nya 0, B-nya 1. C-nya berapa? C aksennya di sini kebalikan dari C. Jadi komplement C. Kemudian yang ini A-nya 1, B-nya 0. C-nya 01, C aksennya di sini 10. Berarti kebalikan dari C atau komplement C. Ini. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 01, kemudian C aksennya 01, sama-sama C. Ini bisa kita kelompokkan seperti ini. Nah, ini kelompokan ini nanti dapat persamaan A XOR B XOR C. Yang ini juga sama. Jadi, pakai teknik math, pilih A-nya 0, B-nya 0, CD-nya apa, kemudian D aksennya apa nilainya. Kemudian yang 01, nilai CD-nya apa, D aksennya apa, sama, bandingkan juga sama seperti ini, nanti dapat ini. Dan dari sini kita kelompokkan, kita sederhanakan, nanti dapat ini. D aksen sama dengan A XOR B, XOR C, XOR D. Nanti implementasi gerbangnya ini. A-nya, A aksen sama dengan A. B aksen, di sini A XOR B. Ini. Kemudian C aksen, A XOR B, XOR C. Nah, ini perlu diingat, XOR dengan XNOR itu inputnya cuma bisa 2, nggak bisa seperti gerbang lain yang bisa lebih. Di A XOR B-nya ambil aja dari sini, masukkan ke sini. Dan yang di aksen, yang ini tadi dapat C aksen, ambil dari sini. Ini untuk contoh gray to binary. Kemudian ada contoh BCD ke XS3. Tekniknya sama juga. Jadi intinya kode di awalnya apa nih? ABCD-nya. Kemudian outputnya kodenya A aksen, B aksen, C aksen, D aksennya apa? Implementasikan ke dalam Kmap untuk masing-masing output ini. Untuk kemudahan math-nya, mungkin ambil aja ininya, math yang variabel paling besar, paling utama A dengan B. Jadi nanti yang dimasukkan ke Kmap masing-masing ini variabel C dengan D. Untuk fungsi A, aksen. Yang ini, perhatikan CD nilainya apa aja. Kemudian ini outputnya apa. Fungsi B aksen juga sama. CD-nya apa aja.
kemudian output B aksennya nilainya seperti apa. Yang C aksen, D aksen juga sama. Ini. Nanti disederhanakan, dapat ini. Dapat persamaan yang paling sederhana. Setelah itu baru diimplementasikan ke dalam bentuk gerbang logika. Ini ada juga contoh BCD ke biner. Sama juga tekniknya. Nah, cuma ini BCD-nya sudah 5 variabel, binernya juga 5 variabel. Desimalnya bukan 0 sampai 15 lagi, tapi sudah lebih. Nah, ini teknik-tekniknya. Sama intinya. Bandingkan dari tabel kebenaran. Kemudian salah satu variabel mau nggak mau harus masuk ke map ini. Dan nanti baru kita dapatkan persamaan yang sederhananya dari Kmap ini. Baru implementasi ke gerbang logikanya. Ini juga sama. BCD ke seven segmen. Intinya sama. Dari tabel. Ini maaf ya, saya nggak runut ininya, slide-nya. Dari tabel ke MEF, ke persamaan, baru nanti ke rangkaian logikanya. Ke sini. Kalau ini mungkin sudah banyak mengenal. Kalau kita ingin mengcascade beberapa seven segmen, lalu komparator. Komparator ini biasanya membandingkan input, mana input yang bitnya lebih besar atau lebih kecil atau sama. Nah, kalau di blok diagramnya di sini ada tambahan GT, EQ, dan LT atau greater than, equal to, dan less than. Kalau di sini kita ingin mengcascade komparator, ini nanti kita hubungkan ke input GT yang berikutnya, output ini ke EQ yang berikutnya, output yang ini ke LT berikutnya. Jadi, numpuk di sini. Ini juga sama tekniknya. Jadi, misalnya ada 2 input, masing-masing hanya 1 bit misalnya. Kemudian dibandingkan, kalau 00 berarti sama, kalau 01, 10, 11. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, dan mana yang sama. Nah, nanti dari tabel kebenaran ini dinyatakan ke MEF. Dari MEF kita sederhanakan, kemudian kita dapatkan persamaan ini. Baru nanti masuk ke ini, rangkaian logikanya. Ini juga sama, ini kalau di cascade, di inputnya nggak cuma 1 bit saja,
Nah, ini untuk outputnya tentu yang diperlukan hanya A lebih besar dari B, atau A sama dengan B, atau A lebih kecil dari B. Jadi cuma 3 ini yang dijadikan math-nya, fungsinya. Ini yang harus kita cari. Kalau maaf. Kalau di sini yang kita pilih K-map-nya hanya variabel A1, A0, dan B1, dan yang dimasukkan adalah variabel B0 dan masing-masing ini GT equal atau LT. Ini nanti dari sini dapat persamaan yang sederhananya, baru diimplementasikan ke rangkaian logikanya. Jadi intinya untuk rangkaian kombinasional itu tabel kebenaran, kemudian harus tahu dulu nih cara kerjanya seperti apa. Kemudian kalau udah tahu, kita bisa nurunin tabel kebenarannya. Dari tabel kebenaran, kita buat math-nya untuk membantu mencari persamaan yang sederhana, untuk mencari gerbang-gerbang apa aja yang paling minim untuk dipakai di rangkaiannya. Intinya itu kalau rancangan rangkaian kombinasional. Di sini ada contoh juga parity generator dengan error checking system. Mungkin mengingat kembali untuk parity generator ini sama yang even, yang genap itu sama dengan odd parity detection, sementara yang odd parity generation itu sama dengan even parity detection. Oke, di sini juga sama. Intinya kita harus tahu dulu cara kerjanya, kemudian tabel kebenarannya kita turunkan, lalu kita nyatakan dalam math untuk mencari persamaan yang paling sederhana, baru implementasi ke gerbang logika. Oke, nanti bisa dilihat, dipelajari. Satu lagi, combinational shifter ini menggeser bit, bisa digeser, bisa dirotasikan. Kemudian ada lagi diisikan 0, diisikan 1, atau ini gesernya ke kiri atau ke kanan. Ini misalnya, yang ini shift kiri 1 bit, ini contoh yang shift kanan 2 bit. Lalu yang C ini rotasikan ke kanan 1 bit, yang D ini contoh rotasi ke kiri 2 bit. Nah, dari sini sama. Kalau sudah tahu cara kerjanya yang diinginkan, lalu nyatakan dalam tabel kebenaran. Dari tabel kebenaran ke math, baru kalau sudah dapat persamaan sederhananya, baru
diimplementasikan ke gerbang logika. Oke, paling itu aja untuk yang non-aritmetik. Yang bisa diambil intinya itu tadi, mungkin bisa mulai dipikirkan dari sekarang untuk tugas perancangan rangkaian kombinasional. Kalian inginnya gimana? Apakah merancang satu device aja atau satu device di cascading, atau dua device kemudian nanti terserah fungsinya mau di cascade atau enggak. Mengerjakannya terserah mau sendiri-sendiri atau mau berkelompok. Mungkin kalau sendiri ada kesulitan, ada yang nggak teliti, jadi bisa saling bantu untuk ketelitian. Kalau dari buku sih, rata-rata contoh, bukan contoh soal yang ada, soal latihannya, ini ada fungsi, kemudian diminta diimplementasikan dalam bentuk device tertentu. Misalnya, ini ada fungsi 3 variabel, W, A, B, C, dalam bentuk SOP-nya, min-term-nya 1, 2, 4, 5, 6, harus diimplementasikan menggunakan MUX 821, misalnya. Ibu, ini buat tugas mingguan atau tugas akhir, Ibu? Tugas, bukan tugas akhir. Ujian ya? Atau Jadi, tugas ada 2 lagi kan ya? Oh, Bentar. Bentar ya. Saya juga agak ini. Bentar, saya naruh filenya di mana ya? Oh, di pengampu beda. Mungkin bisa lihat di RPS-nya, dicek. Nah, ini kelihatan nggak ini? Tasnya udah. Ini tugas yang teknik reduksi udah kan ya? Kemudian tugas ini, perancangan rangkaian kombinasional, ini saya minta 2 nih, yang non-aritmetik, dengan nanti yang aritmetik, ini minggu depan. Kumpulinnya bukan minggu depan, jadi nanti setelah yang minggu depan. Kemudian 1 tugas PLD, dan nanti terakhir tugas perancangan rangkaian sekuensial. Kalau boleh tahu, ini sambil nanya juga nih karena nggak tahu biasanya seperti apa. Kalau dulu biasanya tugasnya atau UASnya seperti apa? Kalau dengan Bu Ratna atau dengan Pak Andre? Nah, beda dua-duanya. Kalau Bu Ratna sih tertulis, Bu. Kalau Pak Andre, kemarin tuh
kalau seingat saya dia nggak ngambil, cuma yang angkatan-angkatan terdahulu beliau ngajar itu persisting, katanya sih bikin alat gitu Bu. Ya sekarang nggak mungkin kan bikin alat masih online seperti ini. Kayaknya sih ya. Dan kalau simulasi pun nggak mungkin juga, karena saya masih kesulitan. Kecuali kalau ada yang nemu simulator untuk desain sistem digital yang free. Kalau yang nggak free banyak, tapi harganya juga aduhai. Kalau yang Bu Ratna tertulisnya seperti apa? Kayak UTS kemarin Bu gitu ujiannya. Oke. Cuma yang ya cuma materinya yang setelah UTS gitu Bu, yang apa? Ya gitu. Oke. Tugasnya. Kalau UASnya? Kalau UASnya juga sama Bu tertulis. Kalau Pak Andre realisasi alat ya? Iya, kalau kata angkatan atas itu yang dulu pernah dapat Pak Andre, iya emang bikin alat sih Bu. Oke, gini deh. Atau mungkin tugas yang rangkaian kombinasional gimana? Mau sendiri-sendiri atau mau kelompok? Itu ada 26 ya? Iya, ada 26. Kalau mau dicoba, boleh kalian pilih dari buku. Ini ada beberapa soal yang bisa diambil untuk latihan rancangan rangkaian kombinasional. Nah, cuma di sini udah ada yang harus pakai VHDL, itu udah nggak mungkin. Saya nggak mungkin ngajarin programming VHDL juga. Nggak punya ini juga, compilernya juga. Kita mungkin saya perlihatkan bukunya ya. Nah ini. Ini ada beberapa nih yang bisa diambil, misalnya 6.4. 6.4 ada yang 8+1 di 6.5 pakai 4+1, kemudian di 6.6 input B-nya dari sumber yang negatif logiknya,
Kemudian cuma satu inverter yang diizinkan untuk dipakai. Nah, ini 6.7 juga ada. Terserah kalian mau soalnya sama semuanya atau mau beda-beda, jadi nanti makin kaya untuk latihan untuk pengetahuan. Ibu, Hmm, kalau misalnya pengerjaannya per kelompok aja bagaimana, Bu? Oke, boleh. Mau berapa orang satu kelompok? Ada 26 orang nih sekelas. Mau cuma berdua aja, jadi 3 kelompok, atau mau bertiga, 8, Mungkin ya? berempat. Berempat berarti 6 kelompok ya, jadi nanti ada satu kelompok yang, 2 kelompok yang 5 orang, gak apa-apa? Gimana? Apa sih? Oke, kelompoknya silakan diatur sendiri aja. Kalau saya ngatur nanti mungkin ada yang saya pengennya sama ini, saya pengen sama ini, silakan. Soal, ya? Per kelompok beda soal mungkin, Bu ya. Biar ada Iya, boleh. Kelompok beda soal. Atau mau ini aja nih. Yang 6.4. Pas nih ya. Ada 4 soalnya. Mau yang inputnya 3 atau mau inputnya 4? Input Kalau yang 3 ada XOR, kalau yang 4 gak ada. mendingan nggak ada XOR, Bu. Oh, nih nggak ada. Berarti yang ini. Yang 6.7. Ya, yang normal-normal saja, Bu, katanya. Ini baru aja. Yang 4. Oke. Nanti 6.7. Silakan nanti diatur ya kelompok mana yang dapat soal A, B, C, atau D. Kemudian mau dimodif juga enggak? Jadi kalau yang 6.4 kan ini dimodif nih. Soalnya dari 6.5 dengan 6.6. Nah, 6.7 mau dimodif seperti ini juga atau enggak? Atau cukup ini aja? Dimodif tuh maksudnya ditambah-tambah gini gitu atau apa, Bu? Jadi ngerjakan yang ini 6.7. Ya. Kemudian nanti satu lagi mengerjakan seperti yang 6.6 ini. Asumsi input B dari sumber logik yang negatif. Kemudian cuma satu inverter yang diizinkan dipakai untuk data select input. Gimana? Atau cukup ini aja? 6.7 aja? Coba di yang 6.7 dulu aja deh, Bu. Nanti mungkin kalau misalnya bisa baru dikembangin ke yang 6.6 kayak gitu, Bu. Oke, kalau gitu. Aduh. Oke, boleh. Oke, mulai dikerjakan ya. Nanti silakan diatur kelompoknya. Jadi ada yang 4 orang. Jadi ada 4 kelompok. Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Kemudian kelompoknya tolong kasih tahu saya kapan ya. Jadi saya bisa ngatur ininya nanti untuk ngumpulin.
Minggu depan tolong kasih tahu saya siapa-siapa aja. Nanti minggu depan saya atur untuk pengumpulan tugasnya. Ya. Ya nanti ngumpulin filenya nggak semuanya ngumpulin, jadi cukup satu aja yang dikumpulin per kelompok aja. Oke, silakan nanti mulai dicicil kerjainnya. Baru settingannya untuk tugas baru minggu depan kok. Yang dikumpulinnya bukan minggu depan. Nanti kita lihat dikumpulinnya minggu depannya atau minggu depannya lagi, ya. Oke. Ada yang ingin didiskusikan nggak? Jadi pengumpulannya nggak minggu depan ya, Bu? Enggak. Baik, Bu. Oke. 6.7 ya. Silakan milih yang mana, kelompok mana, milih yang mana. Diatur sendiri aja. Ibu, jadi penentuan soalnya juga terserah kita. Nanti kita yang bagi sendiri dari kelompok sampai soalnya gitu. Iya. Oke, siap. Jadi nanti minggu depan tinggal dilaporin ke Ibu kelompok yang mana dapat soal yang mana kayak gitu ya. Oke, siap, Bu. Oke. Ada yang ingin didiskusikan nggak? Kalau nggak ada, kuliahnya sampai sini. Yang mau tidur lagi, silakan diteruskan. Kita dikepotong tidurnya, bersalur. Yang mau siap-siap untuk Jumatan, silakan siap-siap. Yang mau siap-siap kuliah lagi siang nanti mungkin silakan. Terima kasih semuanya ya. Sama-sama Ibu.